Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali dengan video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini lanjutan dari video sebelumnya mengenai relasi dan fungsi. Untuk topik di sini kita akan coba bahas dengan fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota daerah asal atau domain tepat satu di daerah kawan atau disebut dengan kodomain. Jadi fungsi atau pemetaan, berarti fungsi itu sama artinya dengan pemetaan. Untuk diagram panah di bawah ini, perhatikan kita mau tentukan yang manakah merupakan fungsi, yang mana bukan fungsi. Fungsi itu sama artinya dengan pemetaan. Di sini perlu diperhatikan bahwa fungsi itu adalah yang memasangkan setiap. Ada kata setiap, berarti artinya setiap dari himpunan A, daerah asal, punya pasangan, dan pasangannya harus tepat satu. Ini acuan kita, setiap anggota daerah asal dan pasangannya harus tepat satu. Ayo kita coba kita koreksi satu persatu dari diagram panah tersebut. Untuk yang pertama, setiap anggota A daerah asal, coba diperhatikan apakah semua anggota A punya pasangan? 1 ada pasangannya, 2 ada pasangan, 3 ada pasangan. Berarti anggota A semuanya punya pasangan. Sekarang yang mau kita cek yang kedua, apakah pasangannya tepat 1? Ya, kita cek 1 pasangannya hanya 5 saja, 2 6, 3 pasangannya ke-7, berarti ini adalah fungsi. Sedangkan yang kedua, ya, himpunan A, apakah semua anggota A punya pasangan? Tidak, 5 ini tidak punya pasangan. Ya, berarti ini bukan fungsi. Gambar yang ketiga, memasangkan setiap. Sekarang kita cek anggota A. Apakah semua anggota A punya pasangan? Tidak. 1 tidak ada pasangan. 5 tidak ada pasangan. Berarti ini juga bukan fungsi. Iya, bukan fungsi. Sekarang gambar yang keempat. Ya. Memasangkan setiap. Apakah semua anggota A punya pasangan? Ya. 2 ada pasangannya. 3 ada pasangannya. 4 ada pasangannya. Coba kita cek yang kedua, apakah pasangannya tepat 1? Di sini dikatakan pasangan itu harus tepat 1. 2 pasangannya 6. Oke, benar. 3 pasangannya ke-6, tepat 1 ya, 6. 4 pasangannya ke-8 dan 4 pasangannya ke-12. Ini salah. Berarti pasangannya tidak tepat 1. Pasangan 4 di sini ada 2, yaitu ke-8 dan ke-12. Artinya bahwa yang keempat ini adalah bukan fungsi. Bukan fungsi. Oke, kita lanjut. Apa sih perbedaan antara relasi dan fungsi? Yang apa yang dikatakan dengan relasi dan yang gimana yang dikatakan sebuah fungsi? Kembali di sini saya ingatkan, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain tepat satu di kodomain. Kita mau cek dia apakah ini relasi atau fungsi. Ya, relasi atau fungsi. Ya, kita ulang kembali, relasi itu di video sebelumnya sudah, relasi itu artinya hubungan. Sekarang himpunan A dengan himpunan B, himpunan A dengan himpunan B. Dia sudah berelasi karena sudah ada hubungan, karena sudah ada diagram panahnya, berarti ini adalah relasi ya. Sedangkan yang kedua, ini juga mempunyai hubungan, ada diagram panahnya, berarti ini juga relasi. Jadi kedua gambar ini adalah relasi. Sekarang kita mau cek apakah gambar kedua ini atau diagram panah yang kedua ini merupakan fungsi. Yang pertama, gambar pertama kita cek, memasangkan setiap. Ya, apakah setiap semua anggota A punya pasangan? Tidak, ini ada 4 yang bukan pasangannya. A4 tidak ada pasangannya. Berarti ini bukan fungsi. Bukan fungsi. Sedangkan yang kedua, apakah semua anggota A punya pasangan? Kita cek. A1 ada pasangannya. A2 ada pasangannya. A3 ada pasangannya. Ya, ke B2. A4 ada pasangannya. Kita cek lagi yang kedua, apakah pasangannya tepat 1?
A1 hanya pasangannya ke B3, A2 hanya ke B1, A3 hanya ke B2, dan A4 hanya ke B1. Berarti inilah yang disebut fungsi. Ya, ini untuk pengertian fungsi. Jadi dari gambar ini bisa dibedakan yang mana fungsi, yang mana relasi. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi itu, jika dia dikatakan fungsi, itu pasti sudah relasi. Fungsi itu sudah pasti relasi, tapi kebalikannya, relasi itu belum tentu fungsi. Ya. Oke, kita lanjut yuk mengenai pengertian domain, kodomain, dan range. Di video sebelumnya ini domain, kodomain, dan range sudah saya jelaskan, tapi di sini saya coba ulang kembali untuk mengingat memori dari video sebelumnya. Ya, menentukan domain, kodomain, dan range. Domain itu artinya daerah asal, kodomain itu adalah daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Himpunan A dan himpunan B sudah dibuat dalam diagram panah. Maka yang menjadi A inilah sebagai domain, anggota A, daerah asal, yaitu himpunannya adalah kita daftarkan A1, selanjutnya A2, A3, dan A4. Inilah daerah asalnya. Yang kedua, daerah kawan, berarti B atau daerah lawannya B. Maka kodomainnya adalah himpunan B1, B2, B3, B4. Ya. Dan yang menjadi range daerah hasil adalah hasil petanya, yaitu B1, B2, dan B3. Di sini B4 tidak ikut, maka daerah hasilnya atau range itu sama dengan B1, B2, dan B3. Inilah cara menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu relasi atau fungsi. Manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Ya, gambar pertama kita cek. Diingat kembali bahwa fungsi itu adalah yang memasangkan setiap, ada kata setiap ya, setiap anggota domain tepat satu di kodomain. Sekarang kita cek. Yang pertama, apakah semua anggota A punya pasangan? Ya. P ada pasangannya, Q ada pasangan, dan R ada pasangan. Pasangan ya. Yang cek yang kedua, apa pasangannya tepat satu? Ya, P hanya ke-5, Q ke-4, dan R ke-1. Berarti ini adalah fungsi atau pemetaan. Ya. Gambar yang kedua, kita cek kembali. Apakah semua anggota A punya pasangan? P punya, Q punya, dan R punya. Ya. Kita cek yang kedua, apakah P pasangannya 1? Ya, hanya ke-1. Q ke-4, dan R ke-1. Berarti ini juga termasuk fungsi. Oke. Gambar yang ketiga, apakah semua anggota A punya pasangan? Ya, P punya pasangan dan Q punya pasangan. Kita cek yang kedua, apakah semua anggota A itu pasangannya tepat satu? P pasangannya hanya 1, sedangkan Q di sini ada pasangannya 2, 1 ke-4, 1 ke-7. Berarti ini bukan fungsi. Kenapa ini bisa dikatakan bukan fungsi? Alasannya karena ada anggota A, ya, ada anggota A yaitu Q punya pasangan lebih dari 1. Punya pasangan lebih dari 1. Yang berikutnya, yuk kita cek ini. Apakah semua anggota A punya pasangan? Tidak. Ada R yang nggak punya pasangan. Ini R-nya tidak punya pasangan, ya. R ini tidak punya pasangan, berarti ini juga bukan fungsi. Yuk kita lanjut yang ke berikutnya. Apakah semua anggota A punya pasangan? Ya, P ada pasangannya, Q ada pasangannya. Kita cek yang kedua, apakah pasangannya tepat 1? P hanya 1, Q hanya 1 yaitu 7. Berarti ini juga merupakan fungsi. Untuk peserta didik sekalian, maka untuk menentukan fungsi itu atau pemetaan itu, kita lihat dulu anggota domainnya harus semua punya pasangan dan pasangannya harus tepat 1.
Mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan? Kita cari fungsi atau pemetaan dari pasangan berurutan berikut. Ingat ya, fungsi itu memasangkan setiap anggotanya dan pasangannya harus tepat satu. P pasangannya ketiga, Q pasangannya keempat, dan R pasangannya kelima. Tidak ada yang double, berarti ini adalah fungsi. Yang B, 1 pasangannya ketiga, 2 pasangannya keempat, dan 3 pasangannya kelima. Iya, pasangannya satu-satu dia, berarti ini merupakan fungsi pemetaan ya. Yang ke C, 1 pasangannya ketiga, 2 pasangannya keempat, 2 lagi di sini pasangannya kelima. Ini bukan fungsi karena 2 kali ada 2 pasangannya ya, berarti bukan fungsi. Bukan fungsi. Yang D, 1 pasangannya ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, berarti fungsi ya. Ya, merupakan fungsi. Sekarang kita cek yang dengan Cartesius, koordinat Cartesius. Apakah ini merupakan fungsi atau pemetaan? Kita cek yang pertama. Semuanya P, Q, R, S di sini punya pasangan. Berarti yang pertama terpenuhi. Sekarang kita cek apakah pasangannya tepat satu. P pasangannya kedua. Oke, benar. Q pasangannya ketiga. Cuma satu ya. R pasangannya ke satu. Dan S pasangannya ketiga. Berarti fungsi ya. Nah, semua punya pasangan dan pasangannya tepat satu. Ya, gambar yang kedua ini ya. P dan Q punya pasangan. Sekarang kita cek, P pasangannya ke 2, Q pasangannya ke 1, sedangkan yang kedua, Q pasangannya ke 3, berarti Q di sini ada 2 kali, ada 2 pasangannya, berarti ini bukan fungsi. Oke, inilah melihat fungsi atau tidak dari diagram panah, pasangan berurutan maupun koordinat Cartesius. Gimana cara menentukan pemetaan yang mungkin? Ya, contoh. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Kita mau cari ada berapa pemetaan yang terjadi. Pemetaan itu sama artinya dengan fungsi ya. Ya, himpunan A ada 2, ini ada 2, himpunan B juga ada anggotanya 2. Maka untuk mencari pemetaannya kita hubungkan dulu. Pemetaan atau fungsi. A berpasangan ke 1, B berpasangan ke 2, itu yang pertama. Yang kedua, saya balikkan ya dengan yang berbeda, A ke 2, B ke 1. Ini juga termasuk fungsi ya. Yang ketiga, A ke 1, B-nya juga ke 1. Ini juga merupakan fungsi. Yang keempat, A-nya ke 2 dan B-nya ke 2. Yang berbeda ya, ini juga merupakan fungsi. Maka dari sini ada berapa kemungkinan yang terjadi? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka pemetaan yang terjadi ada 4 kemungkinan ya. Yuk kita lanjutkan, gimana dengan jika anggota 3 dan 2 ya. Perhatikan, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A, A1, 2, 3, B-nya A, B. A-nya di sini beranggotakan 3, sedangkan B-nya beranggotakan 2. Yang pertama, yang mungkin terjadi 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Ini merupakan fungsi ya, karena semua anggota A punya pasangan dan pasangannya juga tepat 1. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi semuanya ke B. 1 ke B, 2 ke B, 3 ke B. Ini juga fungsi. Yang ketiga, 1 ke A, 2 ke A, dan 3 kita buat ke B. Ini juga merupakan fungsi. Berbeda ini semua ketiganya ya. Yang keempat, 2 ke A, 1 ke B, 3 ke B. Berbeda juga. Ini juga merupakan fungsi. Yang kelima, 1 ke A, 2 dan 3 ke B. Berbeda semuanya ya, belum ada yang sama. Ini. Yang keenam, 1 ke A, 3 ke A, sedangkan 2 ke B. Berbeda ya, tidak ada yang sama. Kemungkinan yang berikutnya
1 dan 2 ke B, dan 3 ke A. Belum ada yang sama ya. Kemungkinan yang berikutnya 1 ke B, 2 dan 3 ke A. Kemungkinan yang berikutnya tidak ada lagi. Maka banyaknya kemungkinan yang terjadi ya ada 8. Banyak pemetaan dari himpunan A ke B ada 8. Yuk kita gabung dari contoh yang pertama tadi dengan contoh yang kedua. Banyak pemetaan dari himpunan A B ke B 1,2 ada 4. Sedangkan banyak pemetaan dari himpunan A 1, 2, 3 ke B A, B ada 8. 8. Coba ini NA-nya, NA ada 2. NA ada 2. Ya, 2 dan NB-nya 2. Anggota B-nya ada 2. Maka jawabannya adalah 4. Berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2. Ya, saya buat dulu. Sedangkan ini NA-nya ada 3. Sama dengan 3. Dan NB-nya ya sama dengan 2. Maka 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi coba dilihat 2 pangkat 3. Pangkatnya NA-nya 2 pangkat 3 adalah 8. 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti untuk rumus di sini banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B. Ingat ya, A ke B berarti NB pangkat NA. Ya. Ini himpunan dari A ke himpunan B. Berarti jika A ke B, berarti di sini NB pangkat NA. Maka perhatikan contoh. Tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Berarti di sini yang pertama kita tentukan dulu NA-nya. NA sama dengan berapa? Banyak anggota A, yaitu adalah 1, 2, berarti sama dengan 2. Ya. Dan NB, kita tentukan dulu berapa banyaknya B-nya, anggota dari B. 1, 2, 3, berarti sama dengan 3. Dari A ke B. A ke B berarti di sini NB pangkat NA. Ya. Sama dengan NB itu adalah 3. 3 pangkat NA adalah 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3. Ya, 2 kali sama dengan 9. Inilah dia. Berarti ada 9 kemungkinan. Ya, kalau seandainya dari B ke A, ini dari A ke B ya. Kalau dia dari B ke A, berarti dia menjadi NA di sini. NA pangkat NB, ya. Jadi itu harus perlu dipahami anak-anak sekalian, ya. Yuk kita lanjut dengan contoh berikutnya. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke B. Himpunan A bilangan prima kurang dari 5. Ayo kita sebutkan dulu ini yuk. Anggotanya kita daftar. Bilangan prima kurang dari 5 itu adalah 2, 3, 5. Tapi 5 tidak ikut karena dikatakan dia kurang dari 5. Ingat ya, bilangan prima adalah yang bisa dibagi 1 dan bilangan dia sendiri. Sedangkan huruf vokal, kita daftar dulu yuk. Nah, huruf vokal itu yang mana? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ada berapa NB-nya? Ada berapa huruf vokalnya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan di sini ada berapa NA-nya tadi? NA itu ada 2. Ya, sama dengan 2. Maka kemungkinan pemetaan yang terjadi dari A ke B, dari A ke B berarti NB pangkat NA, ya, karena dia dari A ke B. Sama dengan NB adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 sama dengan 25. Ya.
Yuk kita lanjut yang berikutnya. Tentukan banyak kemungkinan pemetaan dari himpunan B ke A. B ke A. Ayo kita daftar dulu ini. Anggota dari A itu berapa saja? Dia antara 1 lebih kecil X lebih kecil 4. Berarti di sini tidak pakai tanda sama dengan, berarti tidak ikut 1 ya. Berarti itu bilangannya adalah 2, 3. 4 juga tidak ikut, kenapa? Karena dia tidak pakai tanda sama dengan. Sedangkan yang B, oh ya, kita buat dulu ya. NA-nya berapa? Maka NA sama dengan 2. Oke. Sekarang yang B, bilangan ganjil antara 5 dan 13. Yuk, bilangan ganjil. Kita daftar dulu. Antara, berarti 5-nya tidak ikut. Berarti setelah 5 itu bilangan ganjilnya adalah 7, 9, 11, 13, tapi di sini 13 tidak ikut ya, antara, berarti 7, 9, 11. Maka NB ada sebanyak 3. Ya, 3. Maka dari B ke A, karena ini B ke A, berarti maka NA pangkat NB. Ya, NA pangkat NB. Sama dengan NA-nya adalah 2, pangkat NB-nya 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Korespondensi 1-1. Apa sih yang dimaksud dengan korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B, dan juga sebaliknya. Ya, ini ada 3 contoh. Kita mau buat dulu korespondensi 1-1. Perlu diingat kembali, korespondensi 1-1 itu adalah fungsi. Fungsi ya, yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat 1. Pasangannya tepat 1, tidak boleh ada 2. Demikian sebaliknya. Artinya timbal balik. Ya. Ya, sekarang saya kasih contoh dulu yang mana perbedaannya. Ini. Oke. Saya buat pasangannya ke sini. Saya buat ini pasangannya. Saya buat ini pasangannya. Ini adalah fungsi. Kenapa fungsi? A semua punya pasangan. A semuanya punya pasangan. Dan pasangannya tepat 1A ke B1, A2 ke B1, dan A3 ke B2, dan A4 ke B3. Tapi ini bukan korespondensi 1-1. Ini fungsi, tapi bukan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena dari sebaliknya, ini B1. Kalau kita lihat dari sebaliknya, dari B ke A, B1 itu pasangannya ada 2. Ke A1 dan ke A2. Jadi tidak boleh ada 2. Jadi pasangannya harus tepat 1, dilihat ini, pahami. Pasangan harus tepat 1, demikian juga sebaliknya. Ya. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang termasuk di sini yang korespondensi 1-1 saya coba buat ya. Ini. Oke. Korespondensi 1-1. Ini juga fungsi, berarti inilah termasuk korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1. Sekarang gambar kedua. Boleh juga ini kita buat. Bukan mesti seperti itu ya. Ini. Ya. Saya buatkan ke sini. Nah, berbeda. Ini juga termasuk korespondensi 1-1. Ini juga termasuk korespondensi 1-1 ya. Jadi banyak cara lagi kita buat, kita gambarkan yang menghasilkan korespondensi 1-1. Yang penting diingat kembali bahwa setiap pasangannya itu harus tepat 1 dan demikian juga sebaliknya ya. Yuk kita bahas contoh soal biar mematangkan kemampuan kamu tentang korespondensi 1-1 ya. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi 1-1 adalah, kita cek dulu yang gambar pertama ya. P ke 1, oke, Q ke 3, dan R ke 2. Berarti termasuk korespondensi 1-1. Yuk kita cek gambar yang kedua. Ya. P
P-nya ke 3, Q-nya ke 1, dan R-nya ke 2. Kita cek sebaliknya, 1 ke Q, 2 ke R, 3 ke P. Iya, berarti ini termasuk korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1. Kita coba cek yang gambar yang ketiga, ya. P ke 1, Q ke 3, R ke 3, ya. Tapi coba kita lihat sebaliknya, 1 ke P, 2 tidak punya pasangan, 3 ke Q, dan 3 ke R. Berarti bukan korespondensi 1-1. Sebaliknya salah, karena 3 ada 2 punya pasangan. Bukan korespondensi 1-1. Yuk kita cek yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, P-nya ke 2, Q-nya ke 2, R-nya ke 3. Ya, fungsi. Coba kita cek sebaliknya. 1 tidak ada pasangan, ya. 2 juga di sini punya 2 pasangan. 2 ke P dan Q, 2 ke Q. 2 pasangan, berarti ini juga bukan korespondensi 1-1. Bukan korespondensi 1-1. Jadi inilah untuk peserta didik sekalian, untuk melihat atau mencek dari diagram panah atau pasangan berurutan apakah dia termasuk korespondensi 1-1. Harus kita cek dari domainnya, kita cek dari kodomain, sebaliknya harus pasangannya tepat 1. Lanjut contoh yang yuk kita lanjut contoh yang selanjutnya. Di antara himpunan pasangan berurutan, manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Kita cek ya satu-satu. A ke 1, B ke 2, C ke 2. Ini bukan korespondensi 1-1. Kenapa? Ini udah fungsi, tapi kalau dia 2 ke C, ini juga 2 ke B. Berarti bukan korespondensi 1-1. Dan sebaliknya, bukan korespondensi 1-1. Bukan korespondensi 1-1. Ya, kita cek yang bagian B. Ya. A ke 1. A ke 2. Ya, di sini aja udah menyalahi ya. A-nya 2 kali pasang. A ke 1, A ke 2. Berarti ini juga bukan korespondensi 1-1. Kita cek yang C. A ke 1. Ya, B ke 2. C ke 3, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Berarti ini adalah korespondensi 1-1. Ya, yang D, kita cek A ke 1, B ke 1, dan C ke 1. Coba kita cek sebaliknya. 1 ke A, 1 ke B, berarti ini bukan tepat 1 lagi. 1 sudah ada sampai dengan 3 kali, berarti ini adalah bukan korespondensi 1-1. Bukan korespondensi 1-1. Di sini saya lampirkan beberapa soal latihan. Silakan kamu berlatih untuk mematangkan pengetahuan kamu tentang pengertian fungsi. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya tentang fungsi. Video yang ketiga yang kita bahas nantinya mengenai notasi